Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Juwita Lestari dari kelas Ekonomi Syariah K, NIM 4011903330. Saya di sini akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisa terhadap penggantian uang sisa belanja dengan permen ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam, studi kasus di Magetan. Proposal skripsi ini kami buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Dengan adanya pasar modern sebagai pilihan belanja yang baru, maka akan menimbulkan juga permasalahan baru di dalam kegiatan transaksi. Dengan timbulnya permasalahan baru itu dipercayai masyarakat bahwa kegiatan jual beli tersebut memiliki perbedaan dengan pasar tradisional. Timbulnya permasalahan baru itu juga dianggap kurang sesuai dengan kaidah atau aturan jual beli pada syariat Islam. Permasalahan baru tersebut misalnya pengembalian sisa uang belanja yang digantikan dengan barang atau permen. Sering terjadi saat berbelanja di pasar swalayan, kita mendapatkan jumlah kembalian sisa belanja tersebut tidak sama dengan total yang tercantum pada struk belanja. Misalnya, kita transaksi di pasar swalayan dengan jumlah belanjaan kita yaitu senilai 19.300. Namun kita membayarnya dengan uang 20.000. Nah, seharusnya kembalian yang kita terima berupa uang pecahan itu yaitu Rp700. Akan tetapi pada saat sekarang itu banyak kami jumpai yang seharusnya uang 700 itu dibayarkan atau kembalian yang 700 itu diberikan kepada kita berupa uang pecahan, sekarang digantikan dengan uang 700 itu digantikan dengan 3 permen. Namun sekarang dengan berkembangnya zaman praktek, pengembalian sisa uang belanja yang digantikan dengan permen tersebut tidak hanya terjadi pada pasar swalayan saja, namun di warung-warung, toko kelontong, dan kios-kios sudah mulai mempraktekkan hal tersebut. Nah, menurut hukum Islam, hak seorang pembeli itu menerima kembalian atau sisa belanja dari harga yang sudah dibayarkan, kecuali antara pembeli dengan penjual tersebut sudah melakukan persetujuan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas dengan mengambil judul Analisa terhadap penggantian uang sisa belanja dengan permen yang ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam, studi kasus di Magetan. Untuk rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana praktek pengembalian uang sisa pembelian dengan permen di Kabupaten Magetan dan apa saja yang dapat melatar belakanginya. Nah, yang kedua, bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penggantian uang kembalian dengan permen di Kabupaten Magetan. Untuk studi penelitian terdahulu, yang pertama yaitu skripsi Ida Riani Hasibuan dari IAIN Padang Sidimpuan tahun 2017 dengan judul Analisa Fikih terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian Studi Kasus di UD Bersaudara Sihitang, Kecamatan Padang Sidimpuan, Tenggara, Kota Padang Sidimpuan, menunjukkan bahwa praktek penggantian uang sisa belanja di Kota Padang Sidimpuan tersebut sudah tidak asing lagi, karena telah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat Padang Sidimpuan. Dan praktek tersebut tidak hanya dilakukan pada swalayan saja, akan tetapi terdapat pada toko-toko kecil. Nah, pada kota Sidimpuan tersebut, praktek tersebut hukumnya menurut fikih diperbolehkan karena pada satu transaksi jual beli tersebut terdapat 2 akad sekaligus. Yang kedua yaitu skripsi Wulan Widya Astuti dari UIN Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul Pandangan Hukum Islam terhadap Pengembalian Sisa Pembelian dengan Barang, studi kasus yang pada kantin syariah UIN Raden Intan Lampung, menunjukkan bahwa praktik tersebut dilakukan apabila kantin itu tidak memiliki
memang benar-benar tidak memiliki uang pecahan, maka uang sisa belanja yang digantikan dengan permen. Dan apabila kantin tersebut memiliki uang pecahan, maka kembalian itu tetap dibayarkan dengan uang. Nah, praktek tersebut di kantin UIN Raden kurang sesuai dengan syariah Islam karena terdapat unsur paksaan apabila kantin tersebut tidak memiliki uang pecahan. Jadi pembeli mau tidak mau uang kembaliannya dibayarkan dengan barang. Nah, hukum praktek tersebut akan menjadi sah apabila dari kedua belah pihak itu saling ridho, saling rela, saling sepakat, serta tidak merasa saling dirugikan satu sama lain. Yang ketiga yaitu skripsi Abdul Rabb Ar-Rasul Sayyaf dari IAIN Bengkulu tahun 2016 dengan judul Analisa Fikih terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian, Studi Kasus di Swalayantika, Kota Bengkulu. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa praktek tersebut sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat sekitar. Namun ada yang rela uang sisa belanjanya itu digantikan dengan permen, ada juga yang kurang rela uangnya itu digantikan dengan permen. Akan tetapi bagi mereka yang kurang rela itu kebanyakan memilih uang kembaliannya itu diikhlaskan, diberikan ke swalayantika daripada menerima pengembalian barang. Nah, praktek tersebut di Swalayantika Bengkulu hukumnya diperbolehkan karena hal tersebut sama dengan penggenapan uang sisa pembelian pada saat terjadi kesulitan dalam mencari uang pecahan. Adapun metode penelitian di sini yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitiannya yaitu di Kabupaten Magetan. Alasan yang mendorong penulis melakukan penelitian ini adalah banyaknya toko-toko atau swalayan-swalayan di Kabupaten Magetan yang melakukan praktek ini. Nah, data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer itu didapatkan dari hasil observasi lapangan dan wawancara. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari hasil kepustakaan. Nah, untuk teknik pengumpulan data di sini terdapat 3 teknik yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Untuk teknik pengolahan data itu melalui 3 tahapan yaitu pembahasan, pemaparan, dan pemeriksaan. Untuk teknik analisis data, metode yang diajukan untuk mengolah data kualitatif tersebut dengan menggunakan penalaran deduktif. Nah, untuk lanjutan pengecekan keabsahan data itu melalui menggunakan teknik triangulasi yang meliputi peneliti mengajukan berbagai macam pertanyaan. Peneliti melakukan pengecekan dengan berbagai sumber data, serta peneliti membandingkan data hasil dari pengamatan dengan data yang diperoleh dari wawancara. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek pengembalian sisa uang belanja yang digantikan dengan barang atau permen tersebut yang melatar belakanginya itu karena terbatasnya atau sulitnya dalam mencari uang pecahan atau receh. Sedangkan dalam tinjauan ekonomi Islam, praktek tersebut diperbolehkan dengan syarat antara penjual dengan pembeli telah sepakat atau setuju serta rela uang kembaliannya digantikan dengan barang atau permen. Karena dalam satu transaksi tersebut terdapat 2 akad sekaligus. Nah, namun apabila praktek tersebut dilakukan tanpa kesepakatan atau adanya unsur paksaan, maka praktek tersebut hukumnya tidak diperbolehkan. Sekian tadi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.